Pengertian. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat diproduksi. Contohnya identitas, kekuatan, kualitas, kemunian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan shelf life. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk produk obat atau kosmetik. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Identitas, kekuatan, kualitas, kemunian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan shelf life. Expiration date, waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifik yang ditetapkan. Shelf life, waktu simpan, adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Dan sediaan obat atau kosmetik yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat. Faktor yang mempengaruhi stabilitas satu yaitu faktor lingkungan, seperti temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembapan. 2. Obat atau ekspisien dalam sediaan. 3. Ukuran partikel obat, pH sediaan. 4. Kontaminan mikroba. 5. Kontaminasi logam berat. 6. Pembersihan dari wadah. Ada 5 jenis stabilitas umum yang dikenal. 1. Yaitu stabilitas fisika, 2. Stabilitas kimia, 3. Stabilitas mikrobiologi, 4. Stabilitas farmakologi, dan 5. Stabilitas toksikologi. Yang pertama ada stabilitas fisika, yaitu mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Stabilitas fisika adalah mengevaluasi perubahan sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu periode penyimpanannya. Contoh dari perubahan fisika antara lain migrasi, perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan tekstur, atau penampilan. Evaluasi dari uji stabilitas fisika meliputi pemeriksaan organoleptik, homogenitas, pH, bobot, dan bobot jenis. Klasifikasi uji stabilitas berdasarkan bentuk sediaan. 1. Uji stabilitas sediaan padat. Contohnya serbuk, tablet, kapsul, mikrokapsul. Ketidakstabilan secara fisika misalnya penurunan BA yang disebabkan oleh penurunan disolusi tidak memenuhi syarat minimal untuk terapi. 2. Uji stabilitas sistem dispersi, suspensi, emulsi, sistem misel, liposome. Ketidakstabilan secara fisika pada suspensi misalnya caking, maka dosis dalam 1 sendok teh akan berubah. Pada sediaan krim atau emulsi misalnya pecah, yaitu sifat emolien tidak akan sama dengan produk seharusnya. Contoh uji stabilitas fisika yaitu seperti di gambar, formulasi tablet, kemungkinan masalah, perubahan dalam disintegrasi, profil disolusi, kekerasan, penampilan atau lunak dan jelek sangat keras, efek, perubahan dalam laju pelepasan obat. Contoh stabilitas fisika. Dari gambar di samping bahwa obat sudah kadaluarsa yaitu pada Juni 2020 dan juga dari kemasan obat juga sudah memudar, tidak seperti awalnya. Dari bau salepnya sudah nggak kecium bau salep. Kedua, stabilitas kimia adalah lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Atau dapat berarti juga terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi: 1. Hilangnya bahan aktif, 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau, tidak enak, perubahan warna, problem rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksik.
Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Ada stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilisasi. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1 obat-obat injeksi, 2 obat-obat mata, 3 produk kosmetika, 4 alat-alat bedah. Selanjutnya yaitu stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi adalah ukuran yang menunjukkan ketahanan suatu senyawa atau bahan akan adanya pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, dan farmakologi yang tidak menyebabkan peningkatan toksisitas secara signifikan. Efek toksik dapat dibedakan menjadi 1. Efek toksik akut mempunyai kolerasi langsung dengan absorpsi zat toksik. 2. Efek toksik kronis, zat toksik dalam jumlah kecil diabsorpsi sepanjang jangka waktu lama, terakumulasi, mencapai konsentrasi toksik, akhirnya timbul keracunan. Selanjutnya yaitu stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah selama waktu simpan atau shelf life persediaan. Faktor yang mempengaruhi stabilitas dari sediaan farmasi. 1. Stabilitas bahan aktif. Stabilitas sediaan farmasi merupakan salah satu kriteria yang amat penting untuk suatu hasil produksi yang baik. Ketidakstabilan produk obat dapat mengakibatkan terjadinya penurunan sampai dengan hilangnya khasiat obat. Obat dapat berubah menjadi toksik atau terjadinya perubahan penampilan sediaan, warna, bau, rasa, konsistensi, dan lain-lain, yang akibatnya merugikan bagi konsumen. Ketidakstabilan sediaan farmasi dapat dideteksi melalui perubahan sifat fisika, kimia, serta penampilan dari suatu sediaan farmasi. Besarnya perubahan kimia sediaan farmasi ditentukan dari laju penguraian obat melalui hubungan antara kadar obat dengan waktu, atau berdasarkan derajat degradasi dari suatu obat yang jika dipandang dari segi kimia, stabilitas obat dapat diketahui dari ada atau ketidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Secara fisiologi, larutan obat harus diformulasikan sedekat mungkin ke pH stabilitas optimumnya karena besarnya laju reaksi hidrolitik dipengaruhi atau dikatalisis oleh gugus hidroksi. Yang kedua, interaksi antara bahan aktif dengan bahan tambahan. Eksipien, seperti halnya obat, bahan aktif dalam sediaan farmasi, juga mempunyai aktivitas termodinamika sehingga walaupun rendah tetapi memiliki pengaruh pada reaksi degradasi dan interaksi dengan bahan obat. Pengaruh eksipien ini tentunya sudah dipertimbangkan pada formulator di industri farmasi ketika melakukan studi praformulasi. Beberapa contoh interaksi antara eksipien dengan bahan obat adalah lubrikan, pelincir, lipofilik, yang bila dideskripsikan secara halus pada bahan obat dapat menurunkan disolusi bahan obat. Kelompok hidrobonilat, misalnya polivinilfirolidon, dan berinteraksi dengan bahan obat yang termasuk dalam golongan donor hidrogen, misalnya pometidin dan atenolol. Formulator tentu tidak akan menggunakan eksipien yang dapat berinteraksi dengan bahan obat karena akan mempengaruhi pada kualitas sediaan farmasi. Pemilihan eksipien yang tidak menimbulkan interaksi dengan bahan obat dilakukan dengan mengujikan uji DSC, differential scanning colorimetry, dan TLC, thin layer chromatography. Eksipien, seperti halnya obat, bahan aktif dalam sediaan farmasi, juga mempunyai aktivitas termodinamika sehingga walaupun rendah tetapi memiliki pengaruh pada reaksi degradasi dan interaksi dengan bahan obat. Pengaruh eksipien ini tentunya sudah dipertimbangkan pada formulator di industri farmasi ketika melakukan studi praformulasi. Proses pembuatan yang benar akan memperpanjang waktu simpan sediaan. 4. Bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang memiliki kadar air cukup tinggi, maka waktu simpannya lebih pendek dibanding sediaan yang memiliki kadar air yang rendah. 5. Kemasan. Bahan pengemas terbagi atas 2, yaitu bahan pengemas primer, yaitu bahan pengemas yang langsung bersentuhan atau kontak dengan sediaan wadahnya, dan bahan pengemas sekunder, yaitu bahan pengemas yang tidak bersentuhan langsung dengan sediaan. Syarat dalam pemilihan bahan pengemas antara lain yaitu 1. Melindungi preparat dari keadaan lingkungan. 2. Tidak boleh bereaksi dengan produk. 3. Tidak boleh memberikan rasa atau bau pada produk. 4. Tidak toksik. 5. Disetujui oleh Lembaga Kesehatan Dunia.
6. Harus memenuhi tuntunan tahan banting yang sesuai. 7. Mudah mengeluarkan isi, dan terakhir yaitu menarik. 6. Cara pengemasan. Dalam hal ini, pengemasan adalah sebuah bagian integral atau bagian penting dan berpengaruh terhadap kelengkapan obat. Karena pengemasan mengontrol atau mempengaruhi jumlah obat-obat yang dikemas. Oleh karena itu, seseorang farmasis harus berhati-hati terhadap variasi pengemasan yang besar yang berhubungan langsung untuk kestabilan dan penerimaan bentuk takaran. 7. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang dialami selama pengiriman, penyimpanan, penanganan, dan jarak waktu antara pembuatan dan penggunaan. Faktor lingkungan seperti temperatur, radiasi cahaya, dan udara, khususnya oksigen, karbon dioksida, dan uap air, juga mempengaruhi stabilitas. Demikian pula faktor formulasi seperti ukuran partikel, pH, sifat dari air, dan sifat pelarutnya dapat mempengaruhi stabilitas. Tanda kerusakan obat. Yang pertama ada berubah warna, berubah bau, berubah rasa, konsistensi menjadi lengket atau lembek, terdapat endapan atau gumpalan pada obat cair, berubah kekentalannya, kontainer obat rusak. Meskipun demikian, proses kerusakan obat tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Bentuk dan bau obat bisa jadi tidak berubah, akan tetapi kadar zat aktifnya ternyata sudah banyak berkurang atau lebih buruk lagi bila sudah terurai. Kondisi ini bisa diketahui melalui uji stabilitas sediaan di laboratorium yang menjadi dasar untuk menetapkan tanggal kadaluarsa sediaan obat. Hal tersebut berarti sebelum tanggal kadaluarsanya, jika obat disimpan dalam kemasan dengan baik, maka mutu obat terjamin sesuai kriteria standar yang ditetapkan, serta mampu memberikan khasiat secara klinis. Uji stabilitas obat. Uji stabilitas dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama jangka pendek. Uji stabilitas jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim, suhu 40 kurang lebih 20 Celcius dan RH 75% kurang lebih 5%. Interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan ke-6. Jangka panjang. Uji stabilitas jangka panjang dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan. Pengujian dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan setiap 6 bulan sekali pada tahun kedua, pada tahun ketiga, dan seterusnya. Pengujian dilakukan setahun. Alat untuk uji stabilitas seperti gambar di samping, yaitu climatic camber, digunakan untuk menguji stabilitas bahan atau zat aktif, ekspsien maupun sediaan farmasi, bisa berupa sediaan solid seperti tablet, granul, serbuk, dan kapsul, semi solid seperti salep, krim, gel, pasta, dan suppositoria, maupun sediaan liquid seperti larutan, emulsi, suspensi, dan lain-lain yang disimpan dalam kondisi RH, suhu, dan waktu tertentu.